MCOP yang kembali ke masa lalu adalah seorang pembunuh terkuat. Cerita dimulai pada pemandangan seorang komandan terkuat yang tengah dikepung oleh banyak ksatria. Komandan itu adalah Xian Verte, saudara dari kaisar kontinen saat ini yang bernama Ashel Verte. Dan yang di hadapannya berdiri seorang pria bernama Boris yang memimpin para ksatria tersebut. Xian lalu mengeluarkan belatinya yang dikelilingi dengan warna cian seperti namanya, sambil bertanya siapa dalang di balik penyerangan ini kepada Boris. Kabut hitam itu, sepertinya rumor itu benar. Kau adalah pembunuh dari Mist, kata Boris sambil menahan tekanan kekuatan Xian. Diceritakan, Mist adalah sebuah organisasi yang dianggap kafir untuk para ksatria kerajaan. Dengan melihat wujud Xian, Boris pun menyimpulkan bahwa Xian akan dilaporkan sebagai orang kafir juga. Silahkan saja kalau kamu masih mempunyai mulut setelah pertarungan ini, kata Xian sambil bersiap mengeluarkan kekuatan rahasianya. Namun karena adanya dinding sihir tingkat 9, membuat Xian harus memilih untuk mencari kesempatan untuk lari agar dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang seorang kaisar. Tapi tiba-tiba saja maju seorang pria yang menyuruh Xian untuk berhenti. Dan tak disangka ternyata pria itu adalah Ashel, seorang kaisar kerajaan dan saudara laki-laki Xian. Xian kaget dan tak menyangka bahwa dalang di balik semua ini adalah saudaranya sendiri. Mereka pun lalu saling berhadapan dengan Xian yang berlutut terjatuh ke tanah. Apa maksud dari ini semua? Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Xian ke Ashel. Terima kasih untuk segala hal yang kau lakukan untuk diriku selama ini. Kesalahanmu adalah karena terbukti memiliki kabut yang mengerikan itu dan menjadi pembunuh yang berdosa, jawab Ashel. Xian lalu meninju tanah karena mendengar alasan tak masuk akal itu. Xian menjadi pembunuh semata-mata hanya ingin membantu Ashel dalam perebutan pewaris. Penyerangan pasukan Raja Iblis, perang untuk menyatukan kontinen, dan semua hal yang berhasil dicapai Ashel. Namun pada akhirnya ia dibuang oleh saudaranya sendiri setelah semua itu. Xian akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ashel dan anteknya walaupun tubuhnya harus hancur. Konyol sekali. Sang pahlawan membunuh adiknya sendiri hanya karena merasa takut. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Kata Xian dengan wujud kabutnya. Mendengar fakta itu membuat Ashel terlihat marah. Xian pun maju menyerang Ashel sembari mencari titik lemahnya agar tak dapat beregenerasi. Sayangnya, Boris menghalangi serangan terhebat Xian dengan dinding sihirnya yang membuat Ashel memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Pedang Ashel menembus perut Xian seketika dan berkata bahwa ia bersyukur tidak pernah mempercayainya sejak awal. Xian pun akhirnya terbaring sekarat setelah ditendang jatuh oleh Ashel yang mencabut pedangnya dan pergi. Matanya perlahan mulai menutup. Namun Xian yang menolak kematiannya seperti ini langsung kembali menyerang Ashel dari belakang dan mengincar lehernya. Pada akhirnya Xian harus mati di tangan pedang saudaranya sendiri. Cerita pun berpindah. Mendengar suaranya yang terpanggil-panggil membuat Xian terbangun dengan kaget. Mau sampai kapan Anda tertidur? Tanya seorang perempuan pelayan kepada Xian. Xian pun kaget melihat Emily yang ternyata adalah pelayannya pada 20 tahun lalu. Xian juga sadar bahwa ia berada di kamarnya yang dulu dengan perabotan yang sama juga. Xian akhirnya berpikir bahwa, mungkin saja ia telah kembali ke masa 20 tahun lalu, sambil memegangi wajahnya yang kecil dan badannya yang terlihat lemah. Emily lalu menegur Xian yang kebingungan untuk segera bangun dan bersiap untuk latihan. Dengan melihat bangunan klan Verte, Xian pun telah memastikan bahwa dirinya kembali ke masa lalu saat berada di klan Verte. Ia pun juga akhirnya mengingat bahwa ia berada tepat di waktu 27 tahun lalu sebelum dirinya memasuki akademi. Tepat di waktu itu, latihan duel tengah berlangsung yang disaksikan oleh ayahnya dan seluruh klan, yang mana Xian bertarung melawan saudara tirinya yang bernama Krenz Verte. Selama pertarungan itu, Xian dipermalukan dan berakhir kalah. Ia yang merupakan anak haram pada akhirnya hanya ditertawakan dibanding Krenz yang mendapat perhatian lebih karena berasal dari anak pernikahan yang sah. Sejak itu pun juga ayahnya berhenti memperhatikan Xian. Kembali ke masa sekarang, Emily mengingatkan kepada Xian untuk menyerah saja. Namun Xian berkata bahwa ia hanya perlu menang saja. Xian lalu sadar dengan berat senjatanya yang menandakan kekuatannya masih seperti dulu lemahnya. Emily tak lupa menjadi pendukung Xian sembari mengingatkan Xian untuk berhati-hati. Mereka pun berhadapan di arena. Kau tidak lari ya? Kata Krenz dengan nada meremehkan. Tanda mulai pun diberikan oleh pemimpin klan dan Krenz langsung maju menyerang Xian. Namun Xian dengan santainya dapat melihat gerakan Krenz yang lambat seperti siput.
Ia pun berhasil menghindari serangan Krenz dan menjatuhkan senjatanya serta melumpuhkannya dengan menendang kakinya. Krenz pun terbaring sambil memegangi tulang keringnya yang membuat semua orang terkejut. Mengingat perundungan yang dilakukan Krenz dahulu membuat Xian berpikir untuk tidak mengakhiri duel tersebut dengan damai. Menurutnya, ia harus berubah agar kejadian di kehidupannya yang dulu tidak terjadi lagi. Dan untuk itu ia pun harus memberikan pelajaran kepada Krenz. Tendangan Xian pun berhasil membuat Krenz pingsan dan kalah dalam duel. Dengan hasil itu, ayahnya pun memanggil Qian secara pribadi yang bahkan sampai dikawal oleh Elken yang merupakan ksatria pribadi pemimpin klan dan seorang ksatria tingkat tinggi. Namun dalam perjalanan, Xian bertemu dengan ibu Krenz yang merupakan istri sah ayahnya. Ia pun mengganggu dengan bertanya bagaimana keadaan Krenz yang pingsan. Ibu Krenz yang jengkel akhirnya menghina Xian dengan mengatakan ia yang merupakan anak haram dan ibunya yang merupakan seorang wanita murahan. Merasa perkataan itu melewati batas, Xian menunjukkan wajahnya yang marah besar beserta niat membunuhnya. Dan cerita akan berlanjut pada part 2.